Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Variatorik dari kelas A dengan NPM 211000043. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai semua materi dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Definisi dan peristilahan pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum atau PHI merupakan mata kuliah pengantar bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum. PHI memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Yang kedua, tata hukum Indonesia. Tata hukum diambil dari dua kata, yaitu tata dan hukum. Tata dapat diartikan dengan menyusun. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum. Istilah tata hukum diterjemahkan dari istilah RCHT, Orde Bahasa Belanda. Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tata hukum Indonesia atau susunan hukum Indonesia adalah tatanan atau tata tertib hukum Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai hukum nasional dengan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum Indonesia. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berarti yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sejak saat itu berarti Indonesia telah mengambil keputusan atau sikap politik hukum untuk menetapkan tata hukum Indonesia. Yang ketiga, sejarah hukum Indonesia. Fase prakolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu, Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu, berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan, semenjak Belanda menjajah Indonesia. Banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad 17, tatanan hukum dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif, in optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Periode kolonialisme Jepang pada Maret 1942 terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada saat waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda. Untuk melepaskan tata pemerintahan di Indonesia, pemerintah tentara Jepang berpedoman pada undang-undangnya yang disebut Gunsei-rei. Masa pendudukan Jepang pembaruan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Di fase kemerdekaan ini terdapat tiga masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Masa Orde Lama, tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun dan subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Masa Orde Baru, setelah kudeta G30 SPKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya surat edaran 11 Maret 1966 yang sering dikenal sebagai Super Semar, maka
Dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian menyebut diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya UU Pokok Agraria yang bersamaan dengan dibuatnya UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif, pengendalian sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional. Penyelenggara pemerintah Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda dunia perekonomian bangsa Indonesia dan negara-negara Asia. Masa reformasi, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen UUD Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi UUD 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan UUD 1945 memiliki susunan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli. Yang kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sistem hukum yang ada di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum yang berada di Indonesia yaitu yang pertama sistem hukum sipil, yaitu bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Negara penganut civil law menetapkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undang. Sistem hukum Islam, sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada waktu Allah Subhanahu wa taala, pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Yang ketiga, sistem hukum adat. Itu hukum non-statuter yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Selanjutnya, penggolongan hukum. Setiap sistem hukum terdiri dari subsistem hukum, demikian seterusnya, sehingga sub-subsistem tersebut berangkaian dan bersama-sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-subsistem hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional. Yang pertama, menurut sumbernya. Hukum dibedakan antara lain sumber hukum formal yang terdiri dari hukum undang-undang, hukum kebiasaan atau hukum adat, hukum traktat atau perjanjian, hukum jurisprudensi, doktrin hukum atau pendapat atau ajaran ahli hukum. Lalu sumber hukum material terdiri dari filosofis, sosiologis, dan historis. Yang B, menurut bentuknya hukum dibedakan sebagai berikut, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis ini terdiri dari hukum tertulis yang dikodifikasikan. Misalnya, hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata dalam kitab-kitab undang-undang hukum perdata,
atau BW, dan hukum dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WFIK. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya undang-undang merek, hak cipta, hak paten, kepailitan, arbitrase, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, notaris, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat tetapi tidak tertulis, dan masyarakat mentaatinya seperti halnya mentaati undang-undang. Yang C, menurut tempat berlakunya. Hukum dibedakan sebagai berikut. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan antar negara dan atau antara organisasi maupun lembaga internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain atau negara asing. Hukum gereja atau kanonik, yaitu hukum yang ditetapkan oleh gereja Katolik Roma berlaku untuk anggotanya. Hukum Islam, yaitu hukum yang berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam. Yang D, menurut waktu berlakunya hukum dibagi dalam pertama ius constitutum atau ius positum, ius operatum, yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang dalam suatu masyarakat di wilayah tertentu. Kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang atau hukum yang akan dicita-citakan. Tiga, hukum asasi atau kodrat, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dan kapan saja, tidak terbatas oleh ruang waktu dan tempat. Hukum asasi ini berlaku untuk semua bangsa dan bersifat abadi. Menurut fungsinya atau cara mempertahankannya dibedakan menjadi pertama hukum material atau material atau substantif law, yaitu keseluruhan peraturan atau undang norma atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, yang mengutamakan kepentingan tertentu, atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan. Barang siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang, seperti hukum pidana dalam KUHP, hukum perdata dalam BW, hukum dagang dalam WFIK. Yang kedua, hukum formal atau formal atau proses atau adjective law atau hukum acara, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara PT-UN, hukum acara peradilan agama, atau yang terakhir hukum acara Mahkamah Konstitusi. Menurut sifatnya, hukum dibedakan menjadi A, hukum yang memaksa atau hukum imperatif, yaitu peraturan atau norma yang dalam keadaan konkret tidak dapat disampingkan oleh para pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak. Misalnya, setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang B, hukum pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur, yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret dapat disampingkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, seperti tentang bentuk perjanjian boleh tertulis dan boleh tidak tertulis, boleh dilakukan atau dibuat di hadapan notaris atau di bawah tangan. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi yang A, hukum publik, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan, yang mengutamakan kepentingan umum seperti hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum tata pemerintahan, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum acara, yaitu pidana, tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi. Yang B, hukum privat atau hukum sipil, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dan badan pribadi yang mengutamakan kepentingan pribadi.
atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara persorangan yang satu dengan persorangan yang lain untuk kepentingan pribadi, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama. Selanjutnya, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Hukum positif meliputi semua peraturan yang berlaku saat ini. Misalnya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, KUHP, KUH Perdata, dan UU yang berlaku saat ini. Dan ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain. Hukum ini belum berlaku karena masih berbentuk wacana, rancangan, atau masih dalam tataran wacana. Misalnya rancangan undang-undang. Sistem hukum di Indonesia. Lanjut, hukum pidana. Berasal dari bahasa Belanda strafrecht atau straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana yang disebut dengan ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana dalam arti objektif, yaitu segala larangan dan keharusan apabila dilanggar diancam pidana oleh UU. Sedangkan ius puniendi merupakan pengertian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana apabila larangan atau keharusan untuk bertingkah laku dilanggar. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan suatu penderitaan, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material, yang kedua hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang prinsip kesalahan, peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum, serta apa hukumannya. Yang kedua, hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah. Peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara menghukum seseorang yang melanggar dari peraturan hukum pidana material. Asas dalam hukum pidana. Pertama, asas legalitas, yang kedua asas teritorialitas, yang ketiga asas nasional aktif, yang keempat asas nasional pasif, yang kelima asas universalitas. Tujuan hukum pidana mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingannya masyarakat dapat terjamin dengan menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana. Terus selanjutnya perbuatan hukum. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang memenuhi rumusan UU yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah untuk menyebutkan perbuatan hukum, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Hukum perdata. Hukum perdata merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan. Dengan pengertian lain, hukum perdata adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antara perseorangan yang mengutamakan kepentingan pribadi. Hubungan perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum tata negara.
Istilah hukum tata negara dan hukum administrasi negara sama dengan constitutional law atau constitutional law dan administrative law dan droit constitutionnelle dan droit administratif. Para ahli hukum Belanda membedakan hukum tata negara ada dua macam, yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. Hukum tata negara dalam arti luas dibedakan menjadi dua, yakni hukum tata negara dalam arti sempit disebut HTN, hukum administrasi disingkat HAN. Menurut J.H.A. Lodgeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Bagi Lodgeman, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain, maupun dalam keseluruhannya, maka dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Objek HTN atau hukum tata negara. Menurut J.R. Stillinga, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang, kewajiban-kewajiban, alat-alat perlengkapan, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Ruang lingkup HTN yaitu bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara. Selanjutnya, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HAN mempunyai beberapa istilah, antara lain hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau HTUN, dan hukum tata pemerintahan atau HTP. Pengertian hukum administrasi negara telah dikemukakan pada pokok bahasan hukum tata negara bab 12. Istilah hukum administrasi negara dalam bahasa Inggris administrative law, dan dalam bahasa Belanda administrative recht, dan Verwaltungsrecht bahasa Jerman, droit administratif bahasa Prancis. J. Oppenheim mendeskripsikan HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dalam keadaan belum bergerak. Oleh Van Vollenhoven, pendapat J. Oppenheim tersebut dijabarkan sebagai berikut, bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik yang tinggi maupun yang rendah, pada waktu alat-alat perlengkapan negara itu dimulai melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Selanjutnya ada hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan hukum yang mengatur proses beracara di pengadilan mengenai penyelesaian pertikaian perkara. Hukum acara, dikenal juga sebagai hukum prosedur atau prosedur keadilan, adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum acara. Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum material demi terlaksananya hukum. Hukum acara Indonesia. Yang pertama, hukum acara pidana. Diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, hukum acara perdata diatur oleh kitab-kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama.
Yang keempat, hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang terakhir, hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hukum dagang. Istilah dagang terjemahan dari bahasa Belanda, handel, oleh beberapa penulis diterjemahkan menjadi istilah dagang, niaga, atau perniagaan, sehingga handelsrecht diterjemahkan sebagai hukum dagang. Hukum niaga atau hukum perniagaan, hukum niaga atau hukum perniagaan. Pengertian hukum dagang menurut beberapa pakar hukum. HM Purwo Sujipto, hukum yaitu hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Menurutnya hukum dagang pada hakikatnya merupakan bagian dari buku 3 KUHP Perdata. CST Kancil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkat laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Selanjutnya, hukum pertanahan. Konsep ini mengandung arti sebagai berikut. Hukum pertanahan adalah norma yang dirumuskan atau disetujui oleh negara dan pelaksanaannya dijamin oleh kekuasaan negara yang memaksa. Yang kedua, peraturan perundang-undangan pertanahan yang relevan yang dirumuskan atau diakui oleh negara bersifat mengikat secara universal bagi semua anggota masyarakat, semua unit, dan individu harus mematuhinya dengan ketat. Setiap pelanggaran hukum dan peraturan pertanahan harus dihukum sesuai dengan hukum untuk memastikan bahwa hukum pertanahan nasional dilaksanakan. Yang ketiga, objek penyesuaian hukum pertanahan adalah berbagai hubungan sosial yang dimiliki masyarakat dalam proses membangun, menggunakan, merenovasi, dan melindungi tanah, yaitu hubungan pertanahan meliputi hubungan pemilik tanah, hubungan penggunaan, hubungan pembagian pendapat, hak dan kewajiban, dan lain-lain. Hukum pertanahan dalam arti luas adalah istilah umum untuk norma hukum yang mengatur hubungan pertanahan. Hukum pertanahan dalam arti sempit mengacu pada hukum pertanahan tertentu, seperti hukum pengelolaan pertanahan. Yang terakhir, hukum perkawinan. Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami istri berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sama halnya dengan menurut hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan ketentuan dan berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam. Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada